Pemirsa, jelang laga pertaruhan gengsi Timnas Indonesia U23 melawan tim negeri Ginseng, pelatih Garuda Muda Shin Tae-yong memiliki rapor yang buruk selama menghadapi negaranya sendiri. Nilai merah diterima oleh STY usai dipermalukan oleh Korsel di laga uji coba pada tahun 2022 lalu, di mana Timnas U19 yang berada di bawah didikannya harus rela dibungkam dengan skor telak 0-7. Laga pertarungan gengsi dilakukan di Shin Tae-yong saat Garuda Muda berhadapan Korea Selatan malam nanti. Selain melawan negara asalnya, Shin Tae-yong juga dihadapkan pada rekor buruk yang pernah kalah 0-7 dan 1-5 dari Korea Selatan. Di atas kertas, Korea Selatan lebih diunggulkan untuk menang. Indonesia adalah kuda hitam. STY pernah 2 kali berhadapan dengan Korea Selatan saat bertugas sebagai pelatih Timnas Indonesia U19. Momen itu terjadi pada Maret 2022 lalu. Saat itu Indonesia U19 melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan. Pada agenda pemusatan latihan itu, Garuda Muda bermain di laga uji coba lawan Korea Selatan U19. Pada uji coba pertama Indonesia kalah dengan skor 0-7. Lalu pada uji coba kedua Indonesia kalah dengan skor 1-5. Dari skuad ketika itu ada nama Muhammad Ferrari, Arhan Fikri, dan Marcelino Ferdinand yang kini masuk skuad Indonesia di Piala Asia U23 2024. STY cukup percaya diri menatap laga melawan Korea Selatan. Dia merasa sudah mendapat informasi yang cukup soal sang calon lawan. Selain itu ada satu faktor yang membuat Shin Tae-yong optimis bisa bersaing dengan Korea Selatan. NTV melaporkan. Ya, itu tadi informasi ya Bung Erwin seputar rapor buruk Shin Tae-yong. Tapi itu di tahun 2022 ya, tadi yang kebobolan 7 gol tadi. Kalau kita lihat sebetulnya Shin Tae-yong ini artinya sekarang melawan negaranya sendiri sudah punya pengalaman ya, berhadapan dengan, maksud saya bukan berhadapan, tapi kayak menangani negaranya sendiri karena pernah menjadi pelatih timnas Korsel juga begitu ya. Iya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, dia sudah punya banyak informasi. Gimana Bung Erwin melihatnya? Ya, yang pertama, ada dua catatan yang ditayangkan tadi. Indonesia kalah ya dari Korea Selatan. Tapi itu dalam sebuah pertandingan uji coba. Iya. Dalam uji coba itu ada bermacam kondisi yang mungkin dihadapi oleh sebuah tim dan pelatih. Namanya aja uji coba, jadi masih coba-coba pemain. Apakah Ya, itu sudah dalam top performance? Apakah sedang dalam proses untuk menuju top performance? Tentu belum itu belum tentu menjadi sebuah tolak ukur ya. Tapi kalau sudah yang namanya turnamen, sudah main 3 kali di grup, main sekarang di babak knockout di perempat final, semuanya pasti yakin bahwa ini adalah puncak penampilan ataupun top performance dari sebuah tim. Jadi tolak ukurnya, rekornya nggak bagus, tapi ini kondisinya saya yakin sangat berbeda karena Shin Tae-yong dan tim U23 ini pasti sudah sangat siap. Dan bukan hanya pemainnya sendiri ya yang sebetulnya ingin membuktikan diri di sini. Mungkin Shin Tae-yong juga ingin ya membuktikan diri kepada negaranya yang mungkin ada cerita sedih di belakangnya gitu ya, pengalaman yang kurang baik gitu, kurang mengenakan bagi Shin Tae-yong dari negaranya, dan dia ingin membuktikan bahwa di Indonesia ini dia adalah pelatih yang baik dan bisa membawa tim untuk juara begitu. Iya, Coach Shin Tae-yong ini waktu di Korea 2016 dia tangani U20. Lalu 2017 dia tangani U23, 2018 dia menangani timnas senior dan membawa timnas senior Korea Selatan ini tampil di Piala Dunia. Di Piala Dunia main 3 kali di grup, 2 kali main lawan Swedia, lawan Meksiko kalah. Ini dipastikan tersingkir, tapi masih ada satu pertandingan lagi lawan Jerman, waktu itu juara bertahan. Jerman menang lawan Jerman 2-0. Ini kan sebetulnya Korea Selatan di Piala Dunia bisa menang lawan Jerman. Kan prestasi hasil yang fenomenal sebetulnya. Tapi karena sudah kalah 2 kali dan sudah tersingkir, pulang ke Korea, Coach Shin Tae-yong dan pemain-pemainnya dilemparin telur dan dilemparin guling. Itu bentuk kekecewaan dari supporter, dan setelah itu Coach Shin Tae-yong tidak diperpanjang kontraknya. Itu kan memori yang nggak bagus ya buat CV dari Coach Shin Tae-yong. Ya, betul. Setelah itu sekarang membawa Indonesia untuk menantang Korea ya. Kita bayangkan aja dengan Indonesia yang underdog, kalau misalnya menang lawan Korea Selatan, itu kan sebuah kepuasan ya buat Coach Shin Tae-yong. Apalagi kalau diingat waktu kalah di Piala Dunia, dia dicerca sama supporter Korea. Tapi kita lihat sekarang Coach Shin Tae-yong di sini banyak sekali yang dukung karena progres dari pemain-pemain ataupun timnas Indonesia sangat bagus di bawah kepemimpinan Coach Shin Tae-yong.
Ya, bicara soal progres, tadi kita sudah membahas ya sejumlah pemain Indonesia yang menunjukkan performa terbaiknya saat ini. Kita akan melihat nih, Bung Erwin, susunan pemain Indonesia. Kalau tadi kita sudah lihat yang Korea Selatan, sekarang kita akan melihat Indonesia ini formasi yang dipakai ketika melawan Yordania ya, nampaknya ini. Bagaimana Anda melihat skema ini? Apakah ini yang sudah ideal karena kemarin bisa menang banyak nih golnya? Apakah kemudian ini menjadi format yang sebaiknya nanti dimainkan gitu ya untuk melawan Korea Selatan? Oke, ini beda sama tim Korea Selatan soal formasi 3-4-2-1 dari pertandingan pertama sampai pertandingan ketiga formasinya 3-4-2-1. Jadi nggak pakai 4 pemain belakang atau variasinya banyak, nggak. Pakemnya 3-4-2-1 dan pemain-pemainnya ini mungkin hanya 1 atau 2 saja yang ditukar-tukar sama Coach Sintayong. Ivar Jenner nggak bisa main di pertandingan kedua karena dia terkena kartu merah di pertandingan pertama, sehingga yang main Nathan Choaon. Strikernya Struijk terus, ya. Marcelino Ferdinand main terus di 3 pertandingan terakhir. Rizky Ridho, Hernando Ari main terus di 3 pertandingan. Jadi pemainnya nggak terlalu banyak dirotasi. Formasinya juga 3-4-2-1. Jadi kalau dibandingkan Korea Selatan lebih mudah untuk ditebak ya. Tapi bagaimana strateginya kan itu nanti di lapangan gitu betul sekali. Dan kalau kita lihat di sini kalau kita melihat formasi seperti ini, apakah kemarin dari pertandingan sebelumnya walaupun menang ya, apakah ada kesalahan atau sesuatu yang harus dioptimalkan begitu ya dari permainan sebelumnya supaya nanti ini lebih optimal lagi nih dengan skema ini? Ya paling tidak harus bermain lebih tenang ya. Dengan kualitas lawan seperti Korea Selatan, mainnya yang nomor 1 harus lebih tenang. Karena sangat mungkin Korea akan tampil lebih agresif ya dibandingkan dengan tim Indonesia. Dan kalau meladeni permainan agresif ya agak-agak riskan sih ya. Kalau meladeni sama-sama main terbuka gitu ya, agak riskan. Yang jelas harus lebih tenang, harus lebih efektif untuk menyelesaikan peluang. Karena kalau menghadapi tim tim seperti Korea Selatan, peluang itu mungkin nggak banyak-banyak datangnya. Jadi begitu ada peluang harus bisa lebih efektif untuk selesaikan. Dan kalau kita lihat sebetulnya permainan Korea Selatan itu dari tim-tim yang sudah dihadapi oleh Indonesia ya. Jadi ada Qatar, Australia dan juga Yordania. Mana sih yang lebih mungkin mirip begitu ya dengan Indonesia? Dan kalau nanti melawan Korea Selatan, baiknya tuh gimana? Indonesia itu lebih defensif kah atau lebih agresif juga? Tadi dikatakan harusnya lebih tenang ya. Artinya tidak boleh terlampau ikut agresif begitu ya kalau seandainya Korea Selatan nanti agresif. Miripnya agak susah sih ya untuk mencari kemiripan antara 3 tim yang sudah dihadapi dengan Korea Selatan. Tapi sekali lagi Korea punya pemain-pemain yang cepat gitu ya. Pemain-pemain yang tajam juga meskipun golnya mungkin hanya 1, 2 gitu ya di 3 pertandingan di grup itu. Tapi sekali lagi Korea itu punya determinasi yang bagus ya, punya semangat juang yang bagus dan itu sudah ditunjukkan terutama ketika menghadapi Jepang. Jepang itu secara teknis bagus ya, tapi Korea bisa mengimbangi dengan permainan ngotot mereka dan teknis mereka juga bagus. Artinya ini lawan yang benar-benar berat untuk dihadapi oleh Indonesia. Tapi sekali lagi, kalau bisa tampil seperti ketika menghadapi Yordan ya, bisa tampil dengan tenang, apalagi kalau lebih bagus, ya saya bisa berani bilang 50-50 chance untuk menang gitu. Iya, tidak ada yang tidak mungkin begitu ya, walaupun di atas kertas mungkin catatannya mereka lebih baik, tapi tidak ada mainnya yang di atas lapangan, bukan di atas betul sekali. Tadi kalau bicara soal pemain dari Korea, ini saya harus baca karena namanya sulit. Ada Lee Yong-jun, Om Ji-sung dan Jong Sang ini kabarnya adalah 3 pemain yang ditakuti begitu ya oleh STY. Bagaimana sih kalau kita melihat dari menghadapi mereka ini seperti apa strateginya Bung Erwin? Lee Yong-jun main di striker bisa, main di gelandang bisa. Ya, dia mencetak 3 gol di 2 pertandingan awal dia cetak 3 gol. Lee Yong-jun. Ini mau mainnya di striker apa di gelandang itu aja susah ketebak kan ya Lee Yong-jun. Tapi yang jelas dia sudah cetak 2 gol. Jeong Sang mainnya di striker, dia tidak selalu menjadi pemain inti. Tapi sudah kebaca sama Coach Sintayong, ini pemain yang harus diwaspadai karena memang mereka kelihatan perannya sangat bagus itu. Hanya saja karena sangat fluid ya, sangat cair gitu ya. Dirotasi di 1, 2, 3 pertandingan tuh banyak sekali yang dirotasi. Kepastiannya
baru kelihatan di 1 jam sebelum pertandingan karena line up kan keluarnya 1 jam sebelum pertandingan. Jadi adaptasinya nanti kalau mau mungkin fokus kemana baru bisa nanti ya sejam sebelumnya. Kalau kita lihat juga bukan hanya Shin Tae-yong ya yang punya pengalaman dengan tim Korea Selatan, tapi salah satu pemain kita juga Pratama Arhan kan bermain di Suwon FC dan nanti dia akan melawan juga di salah satu teammates-nya. Ini merupakan keuntungan atau bagaimana Bung Erwin? Ya menurut saya keuntungan juga buat Arhan, keuntungan juga buat tim Korea kan. Betul ya, karena dia juga tahu ya. Gitu. Cuma kan yang harus diingat adalah apakah Pratama Arhan ini sudah mendapatkan menit bermain yang banyak untuk klubnya, itu kan juga yang harus diingatkan ya. Tapi yang jelas ketika tampil untuk tim Indonesia, Arhan ini punya peranan penting. Lemparan ke dalamnya ketika menghadapi Yordania kan membuat Komang bisa mencetak gol gitu. Jadi salah satu senjata dari Indonesia ada di posisinya Arhan di sayap kiri ketika ada lemparan ke dalam. Bicara soal ketenangan, Bung Erwin, kemarin sebetulnya bisa diacungi jempol juga ya. Sepertinya permainan yang melawan Yordania kemarin cukup ini ya, sangat dipengaruhi oleh pemain-pemain berpengalaman kita seperti kayak Nathan, kemudian juga Ivar itu seperti kayak membawa ini ya, pace dari Indonesia itu cukup baik ya begitu, Bung Erwin? Secara keseluruhan semuanya tampil bagus ya, tampil sangat tenang. Di belakang ada Justin, ada Rizky Ridho, di tengah ada Nathan juga kan ya. Secara keseluruhan bermainnya cukup tenang. Dari lawan Australia sih sebetulnya. Dari lawan Australia itu mereka juga, dan kan nggak mudah ya, di pertandingan pertama kalah secara kontroversial. Lalu di pertandingan kedua lawannya juga Australia yang secara looks gitu, ini kan sebenarnya tim Asia yang rasa Eropa gitu kalau pemain-pemain Australia mainnya juga. Tapi bisa juga dibalik kan, bule yang ditolak di Eropa jadi. Tapi itu tadi bahwa bangkit setelah kalah dan bangkitnya lawan Australia menutup pertandingan grup lawan Yordania tuh nggak mudah menurut saya, dan itu bisa dilewati dengan sukses. Dan kalau kita lihat juga ini ya, build up permainannya kemarin juga baik juga begitu ya, sebelum gol kayaknya enak gitu ditontonnya ya. Kita senang gitu nonton pertandingannya melawan Yordania ya. Dibanding ketika menghadapi Australia, pemain-pemain Indonesia saat lawan Yordania itu peluangnya lebih banyak dan bisa memaksimalkan peluang itu dengan sangat bagus gitu ya. Ada 8 shoot ke arah gawang dan bisa mencetak 4 gol, itu kan luar biasa kalau menurut saya ya, kalau menghadapi Yordania. Kalau postur badan tuh ngaruh nggak sih Bung Erwin? Mungkin kalau kita lihat kemarin melawan Australia mungkin lebih besar begitu ya, tapi sekarang melawan Korea agak sama. Apakah postur, ukuran pemain begitu mempengaruhi juga performa? Tergantung gaya main sih ya. Kalau postur pemain-pemain Indonesia kalah tinggi, kalah besar dibandingkan dengan pemain lawan, kalau mainnya bola-bola atas selesai gitu ya. Tapi kalau sadar bahwa kemampuan maksimal pemain Indonesia itu adalah ketika main bola-bola datar bawah, main cepat gitu ya. Nah itu bisa seperti ketika menghadapi Yordan gitu. Karena rata-rata lawan Australia juga kan postur juga kita nggak unggul gitu ya. Lawan Yordania juga posturnya juga nggak unggul gitu, pemain-pemain Indonesia gitu. Tapi bisa memaksimalkan bagaimana sih cara main yang cocok untuk tubuhnya ini ya. Itu kan juga kejelian dari pelatih Shin Tae-yong juga kan ya. Jadi artinya apapun itu posturnya atau tinggi badan segala macam itu bisa disesuaikan ya dengan cara bermain dan melihat seperti apa kekuatannya. Nah, selain dari skill gitu ya atau dari jam terbang para pemain, ketenangan dan lain-lain, ada juga faktor lain nih Bung Erwin, adalah wasit. Kemarin di pertandingan pertama kan kita cukup kontroversial juga kekalahannya. Namun hari ini nanti dini hari nanti akan dipimpin oleh Sean Evans yang kabarnya ini kan juga agak kontroversial karena ketika di Asian Games 2018 Indonesia tersingkir ketika dipimpin pertandingan oleh beliau dengan keputusan Sean Evans yang kontroversial. Seperti apa Bung Erwin melihat pengaruh dari wasit begitu ya dalam sebuah pertandingan? 2018 itu Indonesia jadi tuan rumah. Terus wasit Sean ini dianggap kontroversial sehingga Indonesia tersingkir gitu ya. Sempat masuk ke babak knockout juga gitu. Tapi yang harus diingat adalah Indonesia sudah bisa bangkit ketika menghadapi Qatar ya, kontroversial wasitnya gitu. Dan itu harus jadi pelajaran gitu ya. Harus jadi pelajaran. Yang pertama, lupakan aja Sean itu pernah dianggap kontroversial di 2018 karena wasit itu kan pasti juga dipantau sama AFC sebagai penyelenggara. Sebetulnya tidak bisa terlampau semena-mena juga. Kalau dia berbuat kesalahan dan itu salahnya fatal, mereka juga bisa terkena grounded kan. Itu aja yang diingat juga sama pemain-pemain Indonesia, bahwa
pengalaman menghadapi Qatar itu nggak boleh terulang. Bagaimana terpancing emosi, ya kan? Bagaimana mendapatkan kartu, melakukan pelanggaran yang sebenarnya tidak perlu dan akhirnya mendapatkan kartu kuning atau merah itu. Emosi itu kan kalau terpancing bisa membuat permainan jadi berantakan gitu. Dan itu sudah sempat dirasakan oleh pemain-pemain Indonesia di pertandingan pertama lawan Qatar. Jadi kalau sekarang nih Bung Erwin melihat dari penampilan sebelumnya ya, 2 penampilan sebelumnya, dan juga dari persiapan lah yang sudah Bung Erwin mungkin amati, analisa, kansnya besar ya artinya untuk bisa nih head to head lah ngelawannya nggak terlampau keteken gitu dari tim Korea Selatan nanti. Lawan Australia bisa menang, lawan Yordania bisa menang, kenapa nggak lawan Korea gitu ya. Sekarang mikirnya gitu aja sih, kita harus optimis gitu ya. Tapi itu tadi bahwa kan nggak bisa 1-2 pertandingan aja tampil bagus terus pertandingan ketiganya flop gitu. Jadi perlu konsistensi. Apalagi ini kan pertandingan di fase knockout dan lawannya pasti lebih berat kalau udah fase knockout. Jadi perlu konsistensi. Determinasinya sama gitu ya. Maksudnya bukan hanya dari skill karena sudah semuanya masuk di perempat final, tapi juga determinasinya sama-sama mau menang karena takut tergusur gitu ya. Kalau bisa tampil lebih bagus dibanding ketika menghadapi Yordania, itu malah lebih bagus lagi gitu. Tapi kan itu tadi bahwa bagaimana untuk mencapai penampilan seperti ketika menghadapi Yordania itu kan nggak mudah juga. Bagaimana supaya konsisten, supaya nggak cuman one hit atau two hit wonder aja kan gitu. Ya, betul. Artinya tadi ya konsistensi ya. Bung Erwin, terakhir nih, mungkin ini kita nggak ada yang tahu hasilnya gimana, tapi kita optimis. Tapi kita prediksi nih dari Bung Erwin, kira-kira nanti kalau menang nih, kita bilang menang ya. Berapa nih skor terakhirnya? Dengan catatan ya, kalau bisa tampil menghadapi seperti ketika menghadapi Yordania, minimal gitu ya, minimal tampilnya seperti waktu Yordania, bisa tahan seri 2-2, habis itu lanjut sampai ke adu penalti. Wah, seru nih. Namanya prediksi ya. Namanya prediksi apa aja boleh ya. Oke, baik, kita akan lihat ya nanti penampilan tim U23. Kita dukung pokoknya dengan optimis. Pasti kita bisalah memberikan penampilan yang terbaik ya. Baik, terima kasih Bung Erwin sudah bergabung bersama kami di NTV Sport.